Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Purwaningsih, mahasiswa PPG Guru PAI batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030250931. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SDN 2 Larangan, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan melaksanakan tugas uji kinerja di kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan maju ke depan untuk menyiapkan. Ya. Siap-siap berdoa mulai. Ya, silahkan duduk kembali. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu Guru absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ari, kenapa? Sakit. Semoga Mas Ari cepat sembuh ya. Dan semoga kita yang di sini tetap diberi kesehatan. Coba sekarang cek kesiapan kalian dan kebersihan bajunya. Yang belum dimasukkan. Kaos kakinya sudah dipakai. Coba kolong mejanya dilihat sudah bersih atau belum. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semoga dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila menambah semangat kita untuk belajar pada pagi hari ini ya. Masih semangat? Coba tepuk semangat. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Masih ingat materi minggu lalu? Coba apa? Kemarin kita sudah belajar pengertian balik. Siapa yang masih ingat pengertian balik itu apa? Iya Mbak Kansa. Balik artinya sampai. Iya, balik artinya sampai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan subbab yang berikutnya, yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Sudah siap untuk belajar? Coba Bu Guru mau tanya, ada yang sudah haid di sini? Ada. Siapa yang di sini sudah mengalami mimpi basah? Sebelum mempelajari, kalian harus tahu tujuan kita mempelajari ini itu untuk apa sih? Ya, jadi tujuan yang pertama yaitu kalian mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Yang berikutnya, kalian mampu membuat paparan mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Yang ketiga, kalian dapat membiasakan sikap syukur, bertanggung jawab, dan taat beribadah.
badan. Oke, untuk peta konsep pada materi hari ini ada 3. Yang pertama, kalian menjelaskan pengertian balik. Itu sudah dijelaskan minggu kemarin ya. Hari ini kita akan mempelajari tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dan ilmu fikih. Dan untuk berikutnya yaitu kewajiban kita sebagai umat muslim ketika sudah balik. Paham? Paham. Oke, kita lanjut ke materi ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih itu ada 3. Yang pertama, mimpi basah atau ihtilam. Yang kedua, haid atau menstruasi. Dan yang ketiga, telah berusia 15 tahun. Tetapi sebelum kita ke penjelasan, yuk kita tepuk tanda dewasa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria dan wanita, keluar darah haid wanita jika 15 tahun usianya, maka masuk usia dewasa. Walau tak mengeluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke penjelasannya. Yuk, kita pelajari satu persatu ya. Dimulai dari mimpi basah. Mimpi basah disebut juga dengan ihtilam. Ihtilam apa? Ihtilam adalah peristiwa yang dialami oleh anak laki-laki maupun perempuan pada saat tidur. Dan ketika mereka bangun tidur, keluar air. Tapi air itu bukan air seni atau air kencing ya, tetapi air mani atau sperma. Yang berikutnya yaitu menstruasi atau haid. Ada yang tahu kira-kira apa itu haid? Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu, dan itu bukan disebabkan karena sebuah penyakit. Coba sampai sini ada yang mau bertanya? Kenapa haid bisa terjadi? Iya Mbak Seli, kenapa haid bisa terjadi? Coba ada yang bisa menjawab kenapa haid bisa terjadi? Ada apa tidak? Oke, Bu Guru akan menjawab pertanyaan dari Mbak Seli. Kenapa sih haid bisa terjadi? Haid bisa terjadi karena sel telur yang ada di rahim seorang wanita tidak dibuahi oleh sperma. Ya, karena tidak dibuahi, jadi sel telur itu pecah dan keluar melalui jalan lahir, sehingga itu disebut dengan menstruasi atau haid. Jangka waktu haid paling pendek itu 1 hari 1 malam, dan jangka waktu paling lama yaitu 15 hari. Jika sudah 15 hari masih haid, itu namanya istihadah. Ada yang mau bertanya?
Oke, Mas Ardian. Istihadah itu apa? Istihadoh itu apa? Istihadoh adalah darah yang keluar setelah 15 hari. Jadi semisal kalian haid ya, tadi Mbak Eka ya, Mbak Eka haid sudah 15 hari lewat, ternyata Mbak Eka masih mengeluarkan darah. Itu namanya bukan darah haid lagi, tapi darah istihadoh. Menurut kalender Hijriyah, kalian sudah mencapai usia 15 tahun. Meskipun belum mimpi basah dan juga belum haid, tetapi jika usianya sudah 15 tahun, sudah disebut balik. Bu Guru akan menampilkan sebuah video ya. Kalian amati nanti untuk menjawab LKPD yang akan Bu Guru bagikan kepada kalian ya. Diperhatikan dengan seksama, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat solid, kita belajar materi PAI kelas 4 bab 4 subbab yang kedua. Tanda-tanda balik atau dewasa dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, tanda bagi anak laki-laki. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki remaja. Tahukah kalian, laki-laki memiliki hormon testosteron. Nah, hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik pada laki-laki diantaranya wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, atau janggut, tumbuh rambut, alat kelamin dan ketiak, badan kelihatan lebih kemar dan berotot, tubuh jauh, dan suaranya terdengar lebih berat. Tanda masa puber bagi perempuan. Amati gambar anak perempuan berikut. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Setelah kalian melihat video barusan, sekarang kalian Bu Guru beri tugas untuk mengerjakan LKPD. Ya, di sini nanti ada kasus. Kalian pahami kasusnya, terus nanti kalian cari jawabannya. Ada 3 pertanyaan. Kalian diskusikan secara kelompok, ya. Ini duduknya sudah sesuai kelompok? Sudah. Oke, nanti dipahami, ya, dipahami, dicermati, didiskusikan bersama dan mencari jawabannya bersama-sama, ditulis di sini, ya. Nanti kalau sudah selesai, setiap kelompok akan maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Paham? Paham. Oke, Bu Guru bagi ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Ya, coba dibaca ya. Dibaca baik-baik untuk menjawab pertanyaan. Yuk, bukunya bisa dibuka bukunya. Dipahami dulu ya. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai. Oke. Sekarang kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 1 maju. Sini boleh.
Jangan lupa nanti ada kelompok yang memberi tanggapan ya. Ayo, perkenalan terlebih dahulu. Ketua kelasnya ketua kelompoknya silahkan memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Hanis, Seni, Ahmad, dan Azam. Kelompok 1. Deda terburu-buru pergi ke kamar mandi. Ia sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Betapa kagetnya Hilda ketika melihat ada bercak merah di celananya. Hilda pun segera mencari ibunya dan menceritakan apa yang dialami. Sang ibu kemudian menjelaskan bahwa apa yang dialami Hilda adalah menstruasi atau haid. Supaya tidak kaget, ibu juga menjelaskan bahwa ketika haid, bagian bawah perut biasanya akan terasa sakit. Ibu menjelaskan secara perlahan kepada Hilda bahwa sekarang Hilda sudah memasuki usia balik dan sudah dikenakan kewajiban-kewajiban dalam agama. Dari cerita di atas, apa tanda balik yang dialami Hilda? Hilda mengalami menstruasi atau haid. Jelaskan bagaimana sikap Hilda dalam menyikapi masa balik tersebut. Bersyukur menjaga kebersihan diri terutama saat menstruasi dengan berhenti membalut. Adakah yang bertanya? Oh, ada yang mau bertanya itu dari kelompok 2? Bagaimana cara mengatasi rasa tidak nyaman pada saat menjelang haid? Saya akan menjawab. Oke, bisa maju ke depan? Cara mengatasi rasa tidak nyaman saat haid: 1. Duduk, 2. Olahraga, 3. Tertawa, 4. Tidur. Sudah jelas jawabannya? Oke. Ya. Sudah. Sekarang Bu Guru bagikan transformatif individu ya. Jadi ini dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tadi kelompok, sekarang sendiri-sendiri. Bu Guru bagi, jangan lupa dikerjakan sendiri. Dibaca soalnya ya. Dipahami soalnya. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kira-kira apa kesimpulan yang kalian dapatkan? Tanda-tanda balik dapat dilihat dari ilmu fikih dan ilmu biologi. Kalau menurut ilmu fikih, tanda-tandanya apa saja tadi? Mimpi basah, menstruasi, terus ia berumur atau berusia 15 tahun. Coba Bu Guru tanya, apakah kalian sudah memahami tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi? Sudah? Sudah. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar kewajiban kita sebagai muslim ketika sudah balik. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, Bu Guru tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.